Di sini saya ingin berbagi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada teman-teman sejawat. Selanjutnya apa? Di sini dalam budaya positif yaitu ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Next. Disiplin, sebagaimana yang ada di benak kita, bahwasanya yang namanya disiplin itu adalah patuh terhadap aturan. Di sini disiplin itu sebaiknya adalah kesadaran diri kita, kesadaran peserta didik, yang tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan agar anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi timbul kesadaran dari diri, sehingga nanti anak-anak itu terbiasa dengan nilai-nilai kebajikan yang lahir dari dirinya sendiri. Itu. Di sini nilai-nilai kebajikan pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua yaitu berkebinekaan global. Ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima kreatif. Dan keenam bernalar kritis. Jadi kita mengharapkan agar murid-murid kita itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Lalu timbul dari dirinya sendiri, sehingga timbul disiplin. Seperti itu. Next. Kemudian apa sih korelasi antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Di sini ternyata korelasinya motivasi itu terlahir dari beberapa kegiatan. Jadi korelasi, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi agar terhindar dari hukuman. Itu motivasi yang lahir ketika terhindar dari hukuman itu. Jadi satu, motivasi, jenis-jenis motivasi. Motivasi agar terhindar dari hukuman. Nah, ini korelasi dengan hukuman. Kemudian motivasi terlahir dari yang kedua ini. Motivasi agar mendapat penghargaan. Jadi biasanya kita itu termotivasi kalau mengharapkan mendapat penghargaan. Kalau yang pertama itu motivasi kita lahir agar terhindar dari hukuman. Kemudian yang ketiga, motivasi karena ingin menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yang mereka yakini. Nah, ini seharusnya yang harus kita tumbuh kembangkan itu yang ini, yang poin 3. Motivasi itu harus terlahir karena ingin menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Seperti itu. Jadi korelasi antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi motivasi itu terlahir itu karena ada sesuatu. Oke, next. Di sini keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari
lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kita itu harus terbiasa bagaimana motivasi itu timbul dari diri sendiri, atau menciptakan kepada anak itu agar sadar dari dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsik. Jadi membiasakan seperti itu. Kemudian di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau sudah sadar, biasanya anak itu lebih tergerak sendiri daripada mentaati peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka mampu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi sekali lagi penekanannya, bagaimana menciptakan anak agar merasa sadar dari dirinya sendiri, bukan atas faktor paksaan orang lain ataupun terpaksa oleh aturan. Next. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Mengapa kebutuhan dasar manusia ini penting? Yang pertama, manusia itu cenderung ingin bertahan hidup. Jadi setiap manusia, baik guru maupun murid itu ingin bertahan hidup. Ya, dengan cara makan, dengan cara minum dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu hakikatnya ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima di kelompoknya, diterima temannya. Mereka mau bergaul dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita itu punya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang berikutnya yaitu penguasaan. Ternyata manusia itu punya sifat serakah, ingin menguasai yang lain, tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tidak hanya anak kecil. Jadi sifat kebutuhan dasar manusia itu ternyata ingin berkuasa. Setiap orang itu punya keinginan untuk menguasai yang lain. Jadi perempuan, laki-laki, murid, guru ternyata punya sifat ingin berkuasa. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Manusia pada umumnya itu ingin bebas. Jadi ingin merasakan kebebasan. Untuk merasakan kebebasan ya tentunya bisa dengan berbagai cara. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kesenangan. Nah, hampir setiap manusia ini ingin bersenang-senang dengan caranya sendiri. Next. Kemudian setelah mengetahui tadi ada kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada yang namanya keyakinan kelas, kemudian ada motivasi hukuman dan lain sebagainya. Di sini kita sebagai guru harus mengetahui 5 posisi kontrol. 1, sebagai penghukum. Biasanya sebagai penghukum ini kurang baik karena siswa kita akan merasa terpaksa. Bahkan ketika hukumannya menyakitkan, siswa kita itu cenderung dendam kemudian hari. Contoh sekarang yang lagi viral itu kasus guru memukul murid di Purwakarta, Ibu Yoyos kalau tidak salah. Ibu Yoyos itu seorang guru, ketika muridnya ada yang dibully, kemudian beliau
tidak mampu mengontrol kemarahannya sehingga memukul murid yang membunuhnya itu. Kemudian orang tua dari yang muridnya itu melaporkan ke polisi. Bahkan viralnya itu gara-gara orang tuanya meminta uang 50 juta. 50 juta. Jadi jangan sampai. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini guru itu terkadang suka memelas agar muridnya itu tidak melakukan pelanggaran. Jadi di sini guru sebagai pembuat merasa bersalah, memelas. Please jangan misalkan kepada anak didik kita yang melakukan pelanggaran seolah-olah kita itu memelas. Jangan mengulangi lagi misalkan sambil memelas. Jadi sehingga anak itu merasa bersalah. Aduh, saya ini merasa bersalah. Akhirnya tertekan batinnya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Jadi lebih cenderung kepada bercanda dan bergurau. Nanti guru ini kurang dibawa. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita misalkan memberi kepada siswanya sambil memantau. Misalkan siswa melakukan pelanggaran, kita kasih tugas membuat menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini di sini saya ingin berbagi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada teman-teman sejawat. Selanjutnya apa? Di sini dalam budaya positif yaitu ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan terakhir, segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Kemudian di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika menangani anak yang melakukan pelanggaran atau indisipliner, kalau berdasarkan urutan ini, jadi kita stabilkan dulu emosinya. Jangan sampai ketika kita memanggil siswa masih marah-marah. Jadi kita stabilkan dulu. Di sini menstabilkan identitas. Jadi bagaimana guru itu mampu menstabilkan emosi siswa yang sudah melakukan pelanggaran. Kemudian yang keduanya itu memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan, misalkan seperti itu, apakah benar? Jadi memvalidasi tindakannya yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi contoh keyakinan kelasnya misalkan ketika memukul teman itu salah, seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan. Setelah anak emosinya stabil, kemudian kita validasi kesalahannya, lalu yang terakhir kita tanyakan keyakinan kelas. Setelah kita tanyakan keyakinan kelas, kita beri kesempatan agar anak itu memperbaiki perilaku yang salah tadi. Nah, itu sebetulnya yang diharapkan oleh guru-guru ketika siswanya melakukan pelanggaran. Jadi saat ini kita itu tidak boleh melakukan kontak fisik untuk mendisiplinkan siswa. Jadi yang bagusnya itu adalah posisi manajer, kemudian melalui pendekatan restitusi, yaitu memberi kesempatan kepada siswa agar memperbaiki perilakunya yang salah tadi atau perilakunya yang indisipliner. Next. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.